Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran yang kedua, mata pelajaran IPA kelas 8 semester genap dengan materi peredaran darah pada manusia SMP Muhammadiyah Merauke, Papua oleh Bunda Sri Irawati. Dengan kompetensi dasar menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kita mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, kita pelajari tentang jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan bilik atau ventrikel kanan. Ini adalah bagian-bagian dari jantung kita. Ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Kemudian ada juga bagian, ada dinding jantung, ada katup tricuspidalis, ada vena cava, ada aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan katup tricuspidalis. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup tricuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Yang ketiga, peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup karena selalu berada di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru,
kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Ini adalah gambar pembuluh darah kita. Ada otot polos, kemudian terdapat jaringan ikat, dan pembuluh arteri, dan sebelah kanan adalah pembuluh vena. Terdapat sel darah merah, dan di sini ada kapiler. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri atau pembuluh nadi tempat agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh pada pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Aliran darah pada pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan pada pembuluh vena menuju jantung. Denyut pada pembuluh nadi atau pembuluh arteri terasa, sedangkan pembuluh balik atau vena tidak terasa denyutnya. Kemudian katup pada pembuluh nadi satu pada pangkal jantung, sedangkan katup pada pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Sedangkan darah yang keluar pada pembuluh arteri, darahnya memancar, sedangkan pada pembuluh balik darah tidak memancar. Sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena selalu di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah akan melewati jantung 2 kali, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Ini adalah peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena selalu berada di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Pada gambar ini, gambar 6.9, pada nomor 1 sampai nomor 5. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Perhatikan gambar 6.9 pada nomor 6 sampai ke 10. Itu adalah peredaran darah besar. Demikian video pembelajaran kedua pada modul 6 ini. Semoga dapat memberikan pemahaman untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.